Halo Capricorn dan juga Crosswatcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan secara general. Kembali lagi secara general reading ya. Jadi semuanya tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas 100%. Maka dari itu buat teman-teman yang kepengen personal reading bersama saya, silakan aja private reading. Dan pasti hasilnya lebih maksimal, lebih sesuai dengan energi kamu secara personal. Video ini teman-teman bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton berlaku, oke? Capricorn, siap-siap untuk mendengarkan apa saja pesan-pesan yang muncul dalam kartu nanti, apa saja pesan alam semesta, dan apa saja hal-hal yang mungkin kamu harus lakukan, hal yang harus kamu perhatikan, hal-hal yang harus kamu kerjakan juga mungkin, atau mungkin bahkan harus kamu hindari gitu ya, karena bagaimanapun juga di setiap kehidupan kita ada hal-hal yang sifatnya itu menjadi tantangan, ujian, masalah, dan sebagainya. Teman-teman Capricorn, yang jelas kita akan melihat secara keseluruhan, baik itu nanti mungkin kehidupan kamu, keuangan kamu, karir, rezeki, atau bahkan asmara kamu juga. Semuanya bisa kebaca atau mungkin hanya beberapa saja, tergantung nanti keluarnya energi di kartu itu apa, oke? Langsung saya shuffle aja dulu teman-teman untuk melihat siapakah Capricorn atau siapakah yang mungkin lagi dekat dengan Capricorn, atau mungkin hubungan kamu dengan dia situasinya seperti apa. Kita akan lihat. Dan saya berharap hasilnya bisa dijadikan sebagai motivasi atau pengingat bagi kamu. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Itu aja sih ya. Jadi simple, gampang. Capricorn. Oh ya, video ini bersifat timeless ya sekali lagi. Jadi bisa ditonton kapanpun dan berlaku kapan saja. Oke? Bacaan ini sederhana teman-teman, simple, sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mewakili semua atau beberapa hal yang penting dalam kehidupan kamu untuk Capricorn. Oke, Capricorn ya. Teman-teman, sebelum kita melihat lebih jauh Capricorn, saya kepengen sedikit bicara tentang Capricorn ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, masukan, dan juga hal-hal yang bisa menjadikan catatan buat kamu dan bermanfaat ya, intinya seperti itu. Capricorn, kalau saya lihat secara energi, kadang-kadang di sini merasa pada kondisi tertentu ya, pada kondisi tertentu ngerasa pesimis ya. Terus Capricorn juga termasuk orang yang cukup sensitif ya. Jadi kalau misalnya Capricorn ini gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi, gampang sekali terpancing, gampang sekali terprovokasi ya. Jadi itu gambaran sebagai Capricorn. Terus kemudian Capricorn juga termasuk orang yang keras kepala. Jadi ini gambaran aja buat teman-teman lain di luar Capricorn ya. Karena siapa tahu kamu juga berhubungan dengan Capricorn, atau ada kait-kaitannya dengan Capricorn, ada sedang proses berdekatan dengan Capricorn, atau bahkan pasangan kamu adalah Capricorn. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa Capricorn tuh orangnya keras kepala banget, itu benar ya, karena memang Capricorn keras kepala. Dan selain itu dia juga kadang-kadang termasuk kritis orangnya, kritis. Dan selain kritis, Capricorn termasuk orang yang agak susah memaafkan ya. Kalau memang dia tidak belajar, tidak memahami atau tidak membangun kesadaran diri, dia akan sulit sekali untuk memaafkan sesuatu yang terjadi atau memaafkan orang lain yang mungkin pernah menyakiti dia. Dan orangnya itu penuh dengan curiga, kecurigaannya itu sangat tinggi banget. Jadi kalau kamu punya pasangan Capricorn dan kamu selalu dicurigain gitu ya, sabar, karena memang basically adalah orangnya seperti itu. Terus kemudian dia tuh pemilih juga ya, jadi pemilih. Jadi kalau misalnya dia beli baju, beli apa, itu dia pilih baju yang berkualitas, berkelas, dan mahal, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dia bisa memilih. Itu gambarannya aja sih. Orangnya juga ambisiusnya luar biasa. Capricorn itu termasuk yang ambisius dan sangat gigih ya, gigih. Dan
kadang-kadang terlalu realistis kalau saya bilang ya, terlalu realistis, dan orangnya juga biasanya cerdas. Kemudian disiplin ya, disiplin dalam beberapa hal itu dia disiplin. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang dia gini, cenderung apa ya, maunya menang sendiri. Kalau misalnya orang lain berbuat salah gitu kan. Contoh gampang, misalnya gini, orang lain buang angin gitu ya, buang angin atau kentut misalnya. Itu bisa jadi Capricorn itu bisa banget marah banget misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dirinya sendiri yang melakukan hal itu gitu kan, dia bisa ketawa-ketawa dan santai. Contoh sederhana, contoh ringan seperti itu. Dan orangnya juga tekun ya, termasuk bertanggung jawab, tekun, loyal juga ya. Jadi untuk masalah kesetiaan, insya Allah Capricorn ini termasuk loyal, termasuk bagus. Terus kemudian orangnya tegas tapi emosional gitu, emosional. Jadi kan ada tuh tegas tapi dia smooth ya. Jadi tegas tapi smooth. Tapi kalau Capricorn ini orangnya tegas dan emosional ya. Dan lucunya ini lucu ya, Capricorn tegas, emosional, tapi dia juga melankolis banget orangnya. Jadi gampang sekali sedih, gampang sekali tersentuh hatinya ya, seperti itu ya. Dan orangnya kadang-kadang misterius ya, misterius, dan juga termasuk orang yang bukan pribadi yang suka bersosialisasi. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Sebelumnya mudah-mudahan ini bisa membawa tambahan manfaat buat kamu. Kita lihat sekarang ada The Hermit, ada Two of Swords, ada The Fool, ada The Tower, ada Nine of Cups ya. Kita lihat teman-teman, saya merasakan Capricorn ini sekarang sedang dihadapkan dengan situasi yang harus membuat dia tuh bersabar ya, bersabar dan tidak berlatih untuk sabar gitu, karena memang Capricorn itu kan seorangnya tidak termasuk tidak sabaran gitu kan. Nah di sini Capricorn sedang dihadapkan dengan situasi yang sepertinya membuat kamu harus belajar untuk bersabar. Kalau biasanya kan kamu enggak gitu kan, ini harus belajar. Dan saya pikir tidak ada yang sia-sia ketika kamu belajar, ada hasilnya, ada progres yang bagus, itu pasti juga akan membuahkan hasil atau akan berdampak buat kamu, berdampak baik tentunya ya buat kamu, nggak hanya sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi pertahankan terus kesabaran itu. Tetapi di sini saya merasa bahwa Capricorn itu sedang mengalami satu kebimbangan, dia ngerasa sendiri juga, dia lagi bimbang, sekaligus dia sedang menghindari sesuatu. Jadi misalnya gini, ada orang yang mancing keributan gitu ya, tapi Capricorn sepertinya sekarang udah agak mulai bisa menghindari keributan-keributan yang ada, karena dia tidak mau lagi mengikuti emosi-emosi dia seperti zaman-zaman kemarin atau zaman dulu. Capricorn sekarang ini sedang belajar untuk menjadi lebih bijaksana ya, kalau saya lihat seperti itu. Nah, kebimbangan di sini tentunya kalau saya baca ada kaitannya juga dengan pasangan gitu kan, dengan pasangan. Tapi gini, ini energi bisa kebalik ya, energi bisa kebalik. Artinya kalau misalnya ini bukan kamu yang mengalami, bisa jadi adalah dia. Jadi saya baca dari sisi dia juga nggak apa-apa ya, dia mengalami semacam kebimbangan terhadap situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang kalian hadapi bersama-sama. Dia sama ya, jadi dia juga sedang dalam kondisi yang harus bersabar untuk menghadapi Capricorn atau menghadapi kamu. Dia cenderung kepengen selalu dekat sama kamu, dan dia ngerasa kalau kalau nggak ada kamu tuh dia kayak yang sendiri, kayak sepi dan sebagainya. Itu yang dia rasakan. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, energi ini bisa kebalik, bisa vice versa. Kalau misalnya saya sebutkan di sini adalah dia, bisa jadi energi ini juga kamu yang ngalamin. Kalau bukan kamu berarti dia ya. Pokoknya dibolak-balik aja seperti itu. Tapi saya ingin membacakan dari sisi dia yang saat ini sedang bimbang, dan bahkan kayak ada sesuatu yang dia hindari. Nah, kamu boleh cek gitu kan, yang dia hindari itu apa. Artinya ada hal-hal yang dia pasti tidak suka, ada hal-hal yang pasti mungkin pernah membuat dia kecewa, sakit hati atau terluka.
dan mungkin dia menghindari sesuatu yang akan menimbulkan atau membangkitkan rasa kecewa, marah, luka, semakin terluka gitu ya. Itu dia mencoba menghindari itu. Nah, kamu juga paling tidak kamu harus bisa mengimbangi hal ini, karena ini juga demi kebaikan hubungan kalian berdua. Sepertinya saya melihat di sini bahwa kalian harus segera mengawali kehidupan yang baru ya, segera mengawali kehidupan yang baru. Ada semacam awal situasi dan kondisi yang nanti bakalan terjadi, tetapi harus didukung dengan keyakinan. Jadi kalau boleh saya bilang, hubungan kalian itu so far baik-baik saja, tapi sebetulnya di balik itu ada terselip energi-energi yang cukup mengganggu, terutama buat dia. Dia merasa sangat terganggu dengan adanya beberapa hal yang ada dalam kehidupan kamu, atau beberapa poin masa lalu kamu yang membuat dia tuh masih agak lumayan terganggu ya, bukan lumayan lagi, sangat terganggu ya. Dan ketika kamu tidak bisa merawat itu dengan baik, ketika kamu tidak bisa memaintenance perasaan dia, menjaga perasaan dia, ketika kamu tidak bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan, itu akan dengan mudah itu bisa mengakibatkan kehancuran yang sangat luar biasa ya. Jadi mengakibatkan kehancuran yang sangat luar biasa, sehingga kamu harus hati-hati banget gitu loh, harus hati-hati banget, karena kamu harus benar-benar bisa memenuhi standar yang dia pengenkan. Karena ada beberapa poin di sini yang membuat dia tuh sangat kecewa terhadap kamu, dan kekecewaan itu sebetulnya tidak bisa ditebus dengan apapun, karena ada hal-hal yang hilang ya, ada hal-hal yang hilang. Artinya yang hilang tuh gini, ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak didapatkan di dalam diri kamu. Ada sesuatu yang dia jadikan sebagai standar tapi tidak ada di kamu, atau bahkan hilang dari kamu tuh hilang, nggak ada. Dan itu tidak bisa diupayakan untuk dikembalikan, itu tidak bisa. Karena yang sudah terjadi itu ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, ya sudah nggak bakalan bisa jadi nasi lagi, nggak bakalan bisa jadi beras lagi, nggak bakalan bisa jadi padi lagi. Gitu loh, itu gambarannya seperti itu. Sehingga yang harus kamu lakukan sekarang ini adalah bagaimana caranya kamu harus bersikap baik, dan kamu harus berusaha untuk menjaga perasaan dia, bahkan sekaligus menyembuhkan perasaan dia dari luka-luka yang mungkin tanpa sengaja kamu lakukan ya, seperti itu. Dan sebetulnya itu adalah kesalahan besar yang ada dalam diri kamu yang membuat dia itu terluka, tersakiti, dan merasa sangat kecewa sekali. Nah, sekarang tugas kamu agar hubungan ini tidak hancur, tugas kamu adalah bagaimana kamu menjaga dengan baik sikap, attitude kamu, dan kesetiaan kamu juga, itu yang paling penting. Karena dengan kamu bisa menjaga, sekaligus bisa membuktikan bahwa kamu itu bisa berubah, dia akan mengikuti ya. Mengikuti, artinya dia akan berusaha untuk menerima kamu dengan dengan segala cara, dengan segala proses-proses dan waktu yang tidak mudah, tidak sedikit ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membaca. Yang terakhir ini sih sebetulnya lebih kepada bahwa kalian atau kamu Capricorn akan menikmati hasil dari apa yang kamu perjuangkan, akan menikmati hasil dari apa yang kamu kerjakan selama ini dengan sebaik-baik mungkin gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi finansial, Capricorn ini bisa dibilang harus berhati-hati di dalam menggunakan uang atau dalam masalah keuangan. Jangan mudah tergiur untuk beli sesuatu yang barang-barang yang kamu lihat, entah itu di marketplace, di penjualan online atau apa segala macam. Hati-hati, jangan gampang tergiur, lalu kamu gampang mau beli atau gampang kepengen dan sebagainya. Tetapi sejauh ini saya melihat Capricorn cukup bijaksana dalam mengelola keuangan ya. Kalau dulu kamu termasuk boros, tapi sekarang ini kamu sudah termasuk yang bisa memanage dengan baik ya, dan itu harus kamu pertahankan. Karena kalau dari segi keuangan di sini kalau saya lihat ya cukup stabil, cukup cukup ya stabil ya, pokoknya stabil. Meskipun ya kalau diturutin memang ada banyak kekurangan-kekurangan gitu kan, tapi nggak usah khawatir bahwa rezeki kamu akan bagus. Kalau dari sisi rezeki Capricorn cukup bagus ya.
Yang penting adalah kamu harus hati-hati, jangan sampai terjebak di masalah hutang piutang, jangan sampai terjebak di masalah kepengen beli ini itu segala macam. Insya Allah aman ya. Oke, so far bahwa Capricorn akan menikmati sesuatu yang nanti ke depan dalam kehidupan kamu akan lebih baik. Dengan catatan itu tadi, bahwa kamu harus benar-benar berubah, bertaubat apabila ada hal-hal yang mungkin pernah kamu lakukan dan itu parah dan fatal. Terus kamu menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu sudah berubah dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka siapapun orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, termasuk dia, pasangan kamu pasti akan melihat perubahan-perubahan itu. Mereka tidak akan tutup mata. Oke, Capricorn ya, semoga Capricorn bisa menangkap secara jelas apa yang saya sampaikan di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung bersama saya, silakan aja. Untuk yang kepengen personal reading, self healing, atau spiritual coaching bersama saya, silakan aja untuk langsung chat ke WA yang tertera ya. Apapun masalah kamu, silahkan bisa nanti dikonsultasikan. Kita akan bantu kamu untuk coaching, spiritual coaching, dan memberikan penguatan-penguatan dan juga terlepas dari situasi dan kondisi atau masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu aja. Semoga tetap sehat selalu, tetap bahagia selalu ya, dan kemudian diberikan panjang umur yang barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa dan salam keajaiban.